Bab 648 Siapa? Di dalam rumah sakit, sekelompok penjaga keamanan bersenjata tiba-tiba datang. Di sini adalah rumah sakit. Pasien di dalamnya adalah tokoh penting di kota ini. Sangat penting. Tubuh pria bertopi bisbol itu tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi sebuah bayangan. Piang, piang, piang. Kelompok penjaga keamanan segera terlempar, percikan darah terlihat. Pria bertopi bisbol lewat seperti hantu dengan cepat dan segera berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Tapi penjaga keamanan yang menghadang jalannya akan langsung terlempar, benar-benar seperti iblis yang tidak bisa dihentikan. Kedua tangan pria bertopi bisbol dimasukkan ke dalam saku celana, berjalan menuju kamar pasien VIP yang ada di ujung koridor. Di dalam kamar pasien, Wang Wudi sedang berbaring di atas ranjang, diperiksa oleh dokter dan perawat. Tiba-tiba, piang, terdengar suara keras. Pintu kamar ditendang dengan kekuatan besar. Wang Wudi kaget. Lalu matanya segera melihat sosok akrab yang ada di pintu kamar pasien. Memakai setelan jas hitam, sepatu kulit robek juga sekujur tubuhnya yang bawa asap rokok. Meskipun memakai masker juga kacamata hitam tapi tetap tidak bisa menyembunyikan temperamennya. Chen Bei, mata Wang Wudi tiba-tiba menjadi dingin dan suaranya terdengar marah. Aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu datang cari mati. Wang Wudi sangat emosi, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Di wajah pria bertopi bisbol segera terlihat senyum yang dalam. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam kamar pasien. Ekspresi para dokter dan perawat berubah dan segera maju menghentikannya. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Di sini adalah kamar pasien, silakan kamu keluar. Pria bertopi bisbol mengangkat satu tangannya. Prak, prak, prak. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan sambil melepaskan beberapa kali tamparan. Para dokter dan perawat itu terbang karena kekuatan yang menakutkan, terlihat percikan darah. Duk. Pada saat ini, wajah Wang Wudi berubah. Chen Bei. Kurang ajar. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Wang Wudi terlihat takut. Pada saat ini, dia merasakan aura kematian. Pria bertopi bisbol memakai kacamata tapi mata pembunuh di balik kacamata itu terlihat seperti binatang buas yang mengerikan. Membunuhmu, suaranya terdengar dari balik masker, disertai bau darah yang mengerikan. Suara ini, meskipun serak dan aneh, tapi, itu adalah suara Chen Bei. Sama persis. Mata Wang Wudi menyusut dan segera bangun dari ranjang rumah sakit pada saat yang sama, sebuah tinju pria bertopi bisbol sudah datang menyerang. Tubuh Wang Wudi yang gemetaran segera bangun dari ranjang rumah sakit untuk menghindari serangan itu. Boom! Pukulan itu langsung mengenai ranjang. Satu pukulan langsung menembus ranjang besi baja itu. Sangat menakutkan. Chen Bei, kamu cari mati. Kamu berani menyentuhku? Aku pasti akan menghabisi seluruh keluarga Chen. Menghabisi grup Li. Mata Wang Wudi ketakutan. Dia mengancam sambil gemetaran. Pria bertopi bisbol tersenyum menakutkan. Selangkah demi selangkah ke arah Wang Wudi. Badan Wang Wudi bergetar hebat, dia menggigit giginya dan langsung lari keluar jendela kamar pasien. Piang, kaca kamar pasien pecah. Wang Wudi demi menyelamatkan nyawanya, langsung terjun dari jendela. Ketinggian kamar tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya setinggi 3 lantai. Wang Wudi langsung terjun ke bawah dan jatuh keras di atas tanah rerumputan. Wajahnya terlihat kesakitan. Dia berteriak kesakitan, sepertinya kakinya terkilir tapi Wang Wudi pada saat ini tidak sempat berpikir lagi, dia langsung bangun dari tanah sambil menahan sakit kakinya, melarikan diri dengan terhuyung-huyung. Tepat pada saat ini, penjaga keamanan bersenjata bergegas ke arah ini. Tuan Wang, Anda baik-baik saja? Para penjaga keamanan segera memapah Wang Wudi, wajah mereka terlihat panik dan bertanya penuh perhatian. Sekujur tubuh Wang Wudi gemetaran. Dia segera menuju jendela kamar pasien di lantai 3 dan berkata dengan marah, bunuh dia. Aku yang tanggung jawab jika dia mati. Sekelompok penjaga keamanan mengangkat senjata mereka, peluru yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke jendela kamar pasien di lantai 3. Terlihat senyum buas di wajah pria bertopi bisbol. Dia menatap Wang Wudi dengan dingin melalui kacamata hitamnya. Piang, piang, piang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya dari lantai bawah sedang mengarah padanya. Tiba-tiba, sosok pria bertopi bisbol berkedip, seperti berubah menjadi sebuah bayangan samar, tubuhnya menghilang di depan jendela. Mata Wang Wudi membeku, dia melihat jendela lantai ketiga, sosok yang berubah menjadi bayangan samar. Pada saat ini dia mengepalkan kedua tinjunya, ekspresinya terlihat biru sambil gemetaran.
Chen Bei, terdengar suara teriakan marah bergema di atas rumah sakit seolah-olah melampiaskan aura pembunuhan yang mengerikan saat ini. Di pintu gerbang grup Feyang, terdengar sunyi. Beberapa penjaga keamanan berdiri di pos dan sedang bertugas. Jalan di seberang gedung, sebuah Maybach hitam datang perlahan. Saat jaraknya beberapa ratus meter, Maybach itu melaju tiba-tiba. Langsung menuju gedung grup Li. Buk, Maybach langsung curkan penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam gedung. Mengekspresi para penjaga keamanan ketika melihat Maybach dengan plat Huhai segera berubah. Ini itu adalah Maybach yang datang membuat onar kemarin. Kenapa dia datang lagi hari ini? Benar-benar cari mati. Para penjaga keamanan itu segera membuat keputusan dan segera mengeluarkan walkie-talkie untuk melapor. Lapor. Segera berikan bantuan darurat semua penjaga keamanan di dalam perusahaan. Bajingan kemarin datang lagi. Di lantai atas grup Feyang, Sui duduk di kursi kantor dengan santai menikmati layanan pijit sekretarisnya Zhang Zilan. Setelah mengalami amukan hebat kemarin, Sui muntah darah karena terlalu marah. Pikirannya bergetar. Pada saat ini, pijatan sekretaris membuatnya tenang sejenak. Mata Sui dipejamkan, perlahan-lahan mengatur napasnya dan membiarkan tubuhnya santai. Dia saat ini seperti sangat senang. Kring. Tiba-tiba suara telepon yang ada di atas meja berdering cepat. Tubuh Sui sedikit bergetar, kekuatan yang hendak meledak ditahan, hampir saja padam. Dia meraih ponsel dengan kesal. Dia tiba-tiba diganggu pada saat kritis. Perasaan ini sangat membuatnya kesal. Ada hal penting apa menelepon di tengah hari? Suara Sui terdengar emosi. Dia merasa kesal. Sedang bagian bawahnya, Zhang Zilan masih tetap memakannya dengan hati-hati. Dia melayani Presiden Sui selapis demi selapis. Presiden Sui, kemarin, mobil Maybach kemarin datang lagi. Karyawan berkata dengan hati-hati. Maybach apa? Kamu harus melapor padaku karena kedatangan sebuah mobil Maybach. Sui sangat marah. Bukan, Presiden Sui. Itu adalah mobil Maybach. Chen Bei datang lagi. Karyawan menjelaskan sambil menggigil. Boom. Ketika mendengar nama Chen Bei, seluruh tubuh Sui bergetar hebat, seluruh bagian bawah tubuhnya lemas, generasi kedua super. Ini dalam sekejap, kaget dan menjadi layu. Di bawah gedung Feyang, Maybach bergerak di bawah, seolah-olah sedang menantang. Sekelompok penjaga keamanan di sekitar tidak berani mendekat. Pada saat ini, pintu lift terbuka, wajah Presiden Sui terlihat biru. Dia marah dan keluar dari lift. Di belakang Sui, dua pengawal dengan yang terlihat galak langsung mengeluarkan senjata, pistol yang dingin terlihat. Mata Sui mendadak dingin sambil menatap Maybach itu, sosok pria bertopi bisbol. Pria ini, meskipun wajahnya tertutup, tapi, dia tetap bisa mengenalnya meskipun berubah menjadi abu. Apalagi dia sekarang juga membawa Maybach yang sombong itu. Chen Bei. Kamu masih berani datang cari mati. Suara Sui sangat marah disertai aura pembunuhan. Hari ini dia benar-benar ingin membunuhnya. Di dalam mobil Maybach, pria bertopi bisbol melihat Sui sekilas melalui kacamata hitamnya. Tuan Sui, apakah kamu puas dengan hadiah kemarin? Suara pria bertopi bisbol itu terdengar aneh tetapi aksennya masih terdengar konyol. Itu adalah suara Chen Bei. Duk. Ketika mendengar kata ini, wajah Sui menjadi sangat marah. Dia mengepalkan kedua tangannya, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Tuan Sui, demi meramaikan suasana hari ini, aku secara khusus datang memberimu hadiah lagi, semoga kamu senang. Suara pria bertopi bisbol menjadi suram. Wajah Sui sangat marah, kemarahannya akhirnya meledak. Tembak, Sui berteriak. Kedua pengawal di belakangnya langsung maju, tapi sebelum menembak, Maybach itu tiba-tiba meluncur dan melarikan diri dengan cepat hanya menyisakan asap saja. Kenapa tertegun? Cepat tembak. Bunuh dia. Sui marah sekali sampai matanya merah. Kedua pengawal itu memusatkan sasaran ke Maybach dan menembaknya. Dor. Sebuah peluru meluncur dari pistol dan bergetar di udara. Tapi, dengan terbangnya peluru ini, segera memancing reaksi kimia tertentu dari lantai. Lantai terlihat, lantai di mana Maybach meluncur tadi, meninggalkan genangan bensin yang basah. Ini bensin yang kuat dengan titik nyala rendah. Gawat. Tuan Sui, hati-hati. Kedua pengawal segera bereaksi, tapi sudah terlambat. Peluru bergesekan dengan elemen bensin di udara, sehingga langsung menyala. Boom, bensin yang ada di lantai menyala dalam sekejap, bercampur dengan elemen kuat di mata. Udara tiba-tiba terkompresi dan sebuah gelombang menakutkan bergulung.
Piang, gelombang udara. Meledak, meledak seperti bom. Sui terbang dan membentur dinding dengan keras. Semua penjaga keamanan yang ada di sekitarnya terbang karena gelombang itu. Seluruh aula grup V yang berantakan, semua bangunan hancur, kaca pecah begitu saja, pemandangannya seperti di medan perang. Tuan Sui, para penjaga keamanan mengabaikan luka sendiri dan langsung ke depan untuk memapah Sui. Wajah Sui terlihat pucat, seluruh tubuhnya gemetaran. Beruak, Sui sekali lagi muntah darah. Maybach hitam itu meluncur pelan di jalan, tapi kemanapun kendaraan itu pergi, semua peralatan pemantau di sekitarnya dimatikan, sama sekali tidak bisa mendapatkan petunjuk. Pada akhirnya, Maybach menghilang di ujung jalan, datang tanpa jejak pergi tanpa jejak, seolah-olah muncul tiba-tiba dan menghilang di udara. Kota Shanghai, langit yang tenang secara bertahap diselimuti awan abu-abu. Bahkan matahari tampak menghalangi cahaya, hari ini ditakdirkan tidak tenang. Di atas jalan tol, 3 mobil off-road hijau kamuflase melaju kencang, melaju dengan cepat ke arah kota Shanghai. Ketiga mobil off-road itu melaju sangat cepat seolah-olah terbang di tanah. Jelas-jelas sudah melebihi kecepatan, mereka melaju dengan kecepatan 200 km. Tapi seluruh polisi di jalan tol tidak menghentikan ketiga mobil itu. Mereka juga tidak menghentikan atau menasihati ketiga mobil itu. Hanya karena plat merah berlatar putih ini berada di depan mobil itu. Ketiga mobil ini adalah kendaraan penting dari Departemen Pertahanan Yanjing. Hanya dengan plat huruf merah dan latar putih bisa menggemparkan seluruh kota Shanghai. Ketiga plat nomor ini mewakili kata luar biasa. Di seluruh jalan tol, ketika semua orang melihat 3 mobil kamuflase ini, semua orang akan menjauh dan memberikan jalan yang lebar buat mereka. Meskipun beberapa orang tidak tahu perwakilan spesifik dari nomor plat itu, tapi semua orang mengerti arti angka merah di plat. Itu adalah plat penting di China. Mobil ini sama sekali tidak bisa disinggung. 3 mobil off-road ini melesat sepanjang jalan tol menuju stasiun layanan tol. Ketika pelayan tol melihat plat ini mereka langsung hormat. Sekelompok staf langsung memberi hormat yang berarti hormat kepada mereka. Stasiun pelayanan bahkan tidak memungut tarif dan membiarkan begitu saja. Namun pengemudi mobil off-road itu mengabaikan penghormatan pemungut tarif tol dan langsung memberikan uang kepada tangan pemungut tarif tol. Bayar sesuai tarif. Pengemudi memakai baju kamuflase, wajahnya tenang dan serius. Mobil segera meluncur setelah memberikan uangnya, menghilang di ujung jalan. Gedung Grup Li, kantor di lantai 99. Chen Bei berbaring tenang di kursi, kelopak matanya berdenyut. Tidak tahu kenapa, dia selalu merasakan firasat buruk. Di bawah gedung, manajer keamanan Zhang Yong sedang berdiri di depan pos keamanan, memeriksa situasi penjaga keamanan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kencang dari jauh. Orang-orang kaget sambil melihat ke belakang, mereka melihat 3 mobil off-road meluncur ke depan dengan berani. Sekelompok penjaga keamanan kaget. Badan seorang penjaga keamanan muda pensiunan tentara tiba-tiba bergetar. Wajahnya terkejut sambil menunjuk ke 3 plat mobil. Plat G. Zhang Yong merasa bingung. G apa? Sekelompok penjaga keamanan masih belum sadar ketiga mobil off-road itu sudah mengerem dan langsung berhenti di pintu gedung Grup Li. Buk, pintu 2 mobil off-road terbuka. Sekelompok tentara berseragam kamuflase keluar dari mobil dengan gesit dan segera membentuk 2 barisan. Mereka terlihat sangat mendominasi. Hanya pintu mobil yang di tengah masih belum terbuka. Di dalam mobil, sepertinya ada seorang pria yang duduk dengan diam. Zhang Yong terlihat bengong melihat ini semua. Ada apa ini? Apakah ini sekelompok tentara? Para tentara ini tiba-tiba datang ke Grup Li, ingin melakukan apa? Zhang Yong menelan ludah sambil berjalan ke depan dengan hati-hati dan bertanya. Semuanya, para kakak tentara sekalian, kalian, ada masalah apa? Ini adalah pertama kali Zhang Yong berhubungan dengan tentara, sehingga terlihat sedikit berhati-hati dan sangat gugup. Melihat penampilan para tentara ini, sepertinya bukan tentara palsu. Jika menyinggung mereka, Zhang Yong takut dengan konsekuensinya. Salah satu tentara maju ke depan. Tangan kanan memberikan salam militer dengan hormat dan berkata, "Teman seperjuangan. Halo, mau tanya, apakah di tempat kalian ada pengemudi yang bernama Chen Bei?" Ketika mendengar kata-kata tentara ini, mata Zhang Yong langsung bengong, datang mencari Kak Chen lagi. Para penjaga keamanan yang ada di tempat juga tertegun. Ini, datang mencari Kak Chen lagi. Grup ini hampir menjadi tempat pribadi Kak Chen.
Setiap saat ada orang yang mencarinya. Zhang Yong melihat kelompok tentara ini dengan hati-hati dan ragu. Dia baru mengangguk perlahan-lahan setelah ragu untuk waktu yang lama. Teman seperjuangan, apakah bisa memberitahunya? Kami ada hal penting mencarinya. Tentara itu berkata dengan serius. Wajah Zhang Yong terlihat curiga. Saat ini dia tidak bisa memutuskan. Tapi pada saat ini, bukan dia seorang yang bisa mengendalikan semua ini. Dia harus menghubungi Kak Chen. Zhang Yong menghubungi nomor Chen Bei dengan hati-hati. Di depan pos penjaga keamanan, sekelompok penjaga keamanan menatap kelompok tentara ini dengan bengong. Di depan para tentara ini, aura para penjaga keamanan ini menciut, seperti perasaan semut bertemu dengan gajah. Salah satu para penjaga keamanan bertanya dengan hati-hati, "Xiao Pan, tadi kamu mengatakan G apa?" "Apa maksudnya?" Penjaga keamanan pensiunan tentara itu berkata dengan hormat. "Plat G. Itu adalah mobil pengawal bersenjata." Ketika para penjaga keamanan di sekitarnya mendengar serangkaian nama panjang ini, tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi meskipun mereka tidak kenal, tapi ini pasti orang besar. Kantor di lantai 99. Chen Bei sedang merokok. Dia tiba-tiba mendapatkan panggilan Zhang Yong. "Kak Chen, di depan pintu. Ada sekelompok tentara mencarimu di depan pintu." Suara Zhang Yong menggigil dan berhati-hati. Ketika mendengar kata tentara, mata Chen Bei membeku. Tentara? Apakah kekuatan di kota Jing menemukan identitas dirinya? Pada saat ini, mata Chen Bei terlihat tajam, aura menakutkan tiba-tiba melonjak. "Tunggu, jangan berbuat sembarangan." Suara Chen Bei menjadi sangat serius. Setelah itu, dia segera keluar dari kantor dan masuk ke lift langsung menuju lantai 1 gedung. Sepanjang jalan ini sangat serius, belati gigi naga di tangan kanan sudah muncul. Jika kekuatan Yanjing langsung datang mencarinya, itu, hari ini adalah pertempuran yang mematikan. Bab 649 tembak jika tidak bisa mengalahkannya. Ketika pintu lift terbuka, mata Chen Bei segera mengunci ketiga mobil off-road yang ada di depan pintu gedung, mobil off-road militer. Ini adalah mobil off-road untuk tentara khusus China. Matanya melihat plat ketiga mobil off-road itu dulu. Latar putih, nomor merah. Di awal plat itu ada 2 huruf merah plat G. Daerah militer Yanjing, angkatan bersenjata. Pada saat ini, mata Chen Bei sangat dingin. Bahkan grup angkatan bersenjata telah disusupi mereka. Kewaspadaan Chen Bei ditingkatkan pada batas tertinggi. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah pintu gerbang. Seiring setiap langkahnya, dia semakin mengendalikan napasnya, tapi hanya matanya yang penuh hawa pembunuh menjadi lebih fokus. Ini sejak dia kembali ke China untuk pertama kalinya benar-benar merasa waspada. "Kalian, ada apa mencariku?" Suara Chen Bei sangat tenang, tenangnya luar biasa. Pada saat ini, mobil yang berhenti di tengah tiba-tiba terbuka. Seorang pria yang memakai seragam tentara perlahan-lahan berjalan keluar. Ketika pria ini turun, semua tentara yang ada di tempat terlihat hormat. Itu ada hormat yang datang dari dalam hati. Saat Chen Bei melihat tentara ini, hatinya langsung kaget. Chen Bei membeku, matanya menatap pria itu dengan tajam. Ingatan dulu, seolah-olah melonjak saat ini. Dia ingat dengan pria ini. Waktu itu, tentara Yanjing, mereka berjodoh. Meskipun tidak memiliki hubungan yang dalam tapi Chen Bei ingat dengannya. Keluarga Qin Ge. Waktu itu, Qin Ge adalah bintang militer top grup angkatan darat. Dia bersaing dengan seluruh wilayah militer dan menang dengan terhormat. Sedangkan Chen Bei adalah prajurit elit yang tersembunyi di pasukan rahasia. Mereka berdua, satunya berjuang secara terbuka. Satunya dalam kegelapan dan tak terkalahkan. Seperti 2 bintang militer yang saling melengkapi. Mata Chen Bei melihat tanda pangkat di bahu Qin Ge dengan tatapan rumit. Di atasnya terlihat tanda dengan jelas, 2 batang 1 bintang. Tidak diduga, setelah berpisah 7 tahun, tuan muda pertama keluarga Qin ini, ternyata sudah naik jabatan dari letnan menjadi mayor. Kecepatan naik jabatan ini hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Setelah 7 tahun, Qin Ge masih tetap tidak berubah. Seolah-olah masih sama dengan saingan dewa perang waktu itu. Ketika memikirkan ini, mata Chen Bei terlihat sedikit sedih. Para prajurit bertemu, sekarang, apakah akan saling berhadapan? Sewaktu Chen Bei melihat Qin Ge, mayor paling muda di Yanjing ini juga sedang melihat Chen Bei. Mata Qin Ge menatap Chen Bei. Jika yang tidak tahu akan berpikir pria yang ada di depan, benar-benar merasa merindukan masa lalu.
Perasaan seperti itu, seolah-olah seperti pernah bertemu dulu. Masih diingat tapi juga terasa asing. Mata Qin Ge perlahan membeku. Dia menarik kecurigaan di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya berdiri tegak seperti pohon pinus. Aura tentara tanpa sadar tersebar sehingga membuat orang aplikasi memiliki memori lemah. Mereka berdua, satunya berjuang secara terbuka. Satunya dalam kegelapan dan tak terkalahkan. Seperti dua bintang militer yang saling melengkapi. Mata Chen Bei melihat tanda pangkat di bahu Qin Ge dengan tatapan rumit. Di atasnya terlihat tanda dengan jelas, 2 batang 1 bintang. Tidak diduga, setelah berpisah 7 tahun, tuan muda pertama keluarga Qin ini ternyata sudah naik jabatan dari letnan menjadi mayor. Kecepatan naik jabatan ini hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Setelah 7 tahun, Qin Ge masih tetap tidak berubah. Seolah-olah masih sama dengan saingan dewa perang waktu itu. Ketika memikirkan ini, mata Chen Bei terlihat sedikit sedih. Para prajurit bertemu. Sekarang, apakah akan saling berhadapan? Sewaktu Chen Bei melihat Qin Ge, mayor paling muda di anjing ini juga sedang melihat Chen Bei. Mata Qin Ge menatap Chen Bei. Jika yang tidak tahu akan berpikir pria yang ada di depan, benar-benar merasa merindukan masa lalu. Perasaan seperti itu, seolah-olah seperti pernah bertemu dulu. Masih diingat tapi juga terasa asing. Mata Qin Ge perlahan membeku. Dia menarik kecurigaan di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya berdiri tegak seperti pohon pinus. Aura tentara tanpa sadar tersebar sehingga membuat orang kaget. Kamu adalah Chen Bei. Suara Qin Ge terdengar serius dan dalam. Ketika Chen Bei mendengarnya, dia menjadi tertegun. Dia tidak ingat dengannya. Pada saat ini, Chen Bei terus berpikir. Kecurigaan semakin dalam. Adikku Qin Yang, apakah diculik olehmu? Suara Qin Ge bertambah berat dan bertanya. Brak. Ketika mendengar ini, mata Chen Bei segera bengong. Adik Qin Yang. Ini, pada saat ini Chen Bei sedikit linglung. Ada apa sebenarnya ini? Kamu datang demi adikmu? Chen Bei bertanya dengan sangat waspada. Mata Qin Ge melihatnya dengan tajam dan perlahan-lahan mengangguk. Pada saat ini, otak Chen Bei segera berputar, tidak berhenti menebak kedatangan Qin Ge adalah demi adiknya. Jika begitu berarti, dia tidak tahu dengan identitasnya? Qin Ge, tidak ada hubungan dengan kekuatan itu? Kamu tidak kenal denganku. Chen Bei merasa waspada dan bertanya. Meskipun dia menebaknya di dalam hati, tapi Chen Bei tetap waspada. Kekuatan di anjing itu penuh bau darah. Tidak tahu ada berapa banyak kekuatan yang mereka masuki. Chen Bei tidak boleh lengah. Mata Qin Ge perlahan-lahan tertegun lalu menggelengkan kepalanya. Seperti pernah bertemu, tapi belum pernah bertemu. Hari ini adalah pertemuan pertama juga terakhir kalinya. Mata Chen Bei menatap matanya, seolah-olah dia bisa melihat sedikit jejak di matanya. Mata Qin Ge sepertinya sangat tegas tanpa riak dan sangat teliti. Pada saat ini, kewaspadaan Chen Bei perlahan diturunkan. Sepertinya, dirinya salah paham. Qin Ge datang demi adiknya, bukan karena identitasnya. Tapi pada saat yang sama, mulut Chen Bei terlihat menertawakan dirinya sendiri yang tidak bisa dilihat setelah hilang begitu lama. Kode dan namanya sendiri, sepertinya sudah dilupakan oleh kelompok di anjing itu, bahkan Qin Ge juga sudah lupa dengan dirinya. Tapi, mungkin ini adalah takdir. 7 tahun yang lalu, Chen Bei dan Qin Ge bertemu, yang diingat Qin Ge adalah nama kode pasukannya. Karena batasan khusus untuk pasukan misterius. Nama asli Chen Bei di seluruh anjing sepertinya hanya ada beberapa orang yang tahu, jadi, itulah mengapa dia bisa dihancurkan dengan begitu bersih, begitu total. Karena tidak ada yang tahu dengan namanya, jejak arsipnya, tidak ada yang bisa memeriksanya, jadi, dia hilang begitu saja. Waktu itu, kebetulan bisa kabur, bahkan wajahnya hancur. Wajah Chen Bei sekarang telah menjalani berkali-kali operasi plastik mungkin. Selama ini dia berubah terlalu banyak tapi, lebih baik jika dia tidak mengenalinya. Jika Qin Ge tahu dengan identitasnya, masalahnya mungkin akan lebih serius. Chen Bei tidak peduli dia ada hubungan apa denganmu. Aku juga tidak peduli dengan semua gosip. Hari ini, aku hanya ada satu permintaan, serahkan dirinya. Suara Qin Ge sangat dalam disertai getaran aneh sehingga membuat orang tidak bisa melawannya. Chen Bei kembali tenang, dia perlahan-lahan menyalakan sebatang rokok dan berkata dalam, aku tidak kenal. Qin Ge diam yang berarti mengakuinya. Matanya langsung menatap Chen Bei dan berkata, serahkan orangnya. Chen Bei mengeluarkan asap rokok dan tersenyum datar. Kakak, keluarga kalian selalu memaksa orang aku sama sekali tidak kenal. Sikap kalian ini sepertinya kurang bagus bukan? Sekarang adalah kehidupan masyarakat bebas. Siapa kakakmu? Mata Qin Ge membeku disertai hawa dingin.
Kesabaranku ada batasnya. Segera serahkan Qin Yang. Jika tidak, jangan salahkan aku memakai kekerasan. Chen Bei tersenyum datar. Kakak, aku sudah mengatakan tidak kenal, kamu memaksaku mengakuinya. Ini tidak baik, bukan? Udara seperti sedikit sesak. Satu tangan Chen Bei dimasukkan ke dalam saku celana, mulutnya mengapit rokok, penampilannya terlihat konyol. Kamu tidak mau serahkan orangnya? Suara Qin Ge berubah menjadi lebih dingin dengan gaya tentara yang serius dan seperti akan segera meledak. Bruk. Dua barisan tentara di samping. Sebuah kepungan yang rapat dan terlihat dingin. Ini adalah tentara asli, para prajurit yang berpengalaman. Mata Chen Bei melirik sekilas para tentara itu, mata semua orang terlihat tegas dan mereka adalah sekelompok tentara yang baik. Sepertinya, Qin Ge selama ini mendidik tentara ada peningkatan yang luar biasa. Para tentara ini semuanya adalah tentara yang baik, musuh tak terkalahkan di medan perang. Penuh pengalaman perang dan kemampuan mereka bisa dilihat dari matanya. Di pintu gerbang gedung, Zhang Yong dan kelompok penjaga keamanan kecil kaget melihat semua ini. Kelompok tentara yang mengesankan ini mengepung Tak Chen di tengah. Mau melakukan apa ini? Chen Bei tersenyum datar. Kepulan asap perlahan terbang di udara, tamak seperti dirinya sekarang, sangat konyol. Dia seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan para tentara ini. Qin Ge menegakkan tubuhnya dan matanya menatap Chen Bei dengan tajam. Dia berkata dengan serius, aku tidak mau memakai kekerasan, tapi jika kamu masih tidak sadar juga maka maafkan aku. Maaf, Bei. Perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal. Bruk. Udara benar-benar menyesakan. Tiba-tiba, para tentara itu segera beraksi. Para tentara berseragam kamuflase maju pada saat ini. Mereka memakai gerakan standar perang militer untuk menangkap Chen Bei. Melihat gerakan yang akrab ini, cara yang akrab, mata Chen Bei perlahan bergerak. Ini adalah pasukan yang telah lama hilang. Mulut Chen Bei terlihat tersenyum. Dia sama sekali tidak melawan. Dia berdiri tenang di sana. Para tentara itu akan segera menangkapnya dan akan langsung menekan tulang selangkanya. Lengan Chen Bei dikunci rapat, leher, lutut, semuanya dikunci oleh lawan sehingga tidak bisa bergerak. Kak Chen, ekspresi Zhang Yong berubah menjadi khawatir ketika melihatnya. Kak Chen ditangkap oleh para tentara ini. Para penjaga keamanan yang ada di sekitarnya tertegun, mereka melihat semua ini dengan kaget. Pada saat ini, para rekan kerja yang keluar masuk di depan pintu gerbang juga kaget melihat semua ini. Para rekan kerja kaget melihat semua ini. Sekelompok tentara berseragam kamuflase menangkap Chen Bei ini. Mau melakukan apa? Chen Bei tersenyum datar, sama sekali tidak terlihat takut. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Wajah Qin Ge sangat dingin dan perlahan berkata, berdasarkan sikapmu ini, meskipun aku ada maka aku juga tidak akan menyerahkannya. Chen Bei berkata dengan sangat tenang. Bawa pulang. Wajah Qin Ge sangat dingin. Dia malas omong kosong lagi. Dia langsung berbalik dan masuk ke mobil. Prak prak prak. Tiba-tiba terdengar suara teredam yang kencang. Langkah Qin Ge berhenti dan segera berpaling. Dia melihat suara menyeringai terdengar. Semua prajuritnya terbaring di lantai, menyeringai kesakitan. Pada saat ini, mata Qin Ge membeku. Dia menatap Chen Bei dengan tajam. Perasaan itu, seolah-olah, bertemu orang sejenis. Chen Bei membersihkan debu di bajunya dan berkata datar, maaf, aku masih harus bekerja, silakan kalian pulang saja. Chen Bei berkata dan langsung berbalik untuk pergi. Berhenti. Suara dingin Qin Ge terdengar di udara. Chen Bei mengabaikannya. Kedua tangannya dimasukkan ke saku sambil berjalan ke dalam gedung. Tiba-tiba udara meledak. Langkah kaki Qin Ge segera maju ke depan. Satu pukulan yang menakutkan. Prak. Chen Bei masih belum bereaksi. Badannya segera mengenai pukulan itu. Seluruh tubuhnya melayang karena tenaga yang mengerikan. Jatuh keras di lantai. Seluruh tubuh Qin Ge terlihat dingin. Dia berjalan ke depan dengan pelan. Serahkan Qin Yang. Aku akan mengampunimu hari ini. Chen Bei perlahan bangun dari lantai. Dia membersihkan debu di tubuhnya dan berkata, kamu sedang bermimpi. Mata Qin Ge membeku, kakinya maju ke depan, serangan dikeluarkan sekali lagi. Serangan tentara yang mematikan. Mata Chen Bei segera menyusut, akhirnya datang. Dia mengharapkan pertempuran ini, sudah lama. Kenalannya waktu itu, biarkan aku lihat kekuatanmu, apakah ada kemunduran. Prak, Chen Bei segera melakukan pukulan. Dua tinju berbenturan kencang. Udara seperti membeku. Mereka berdua melayang keluar karena tenaga yang mengerikan. Qin Ge menginjak lantai dengan keras sebanyak puluhan langkah sebelum menstabilkan tubuhnya.
Dia menatap Chen Bei, matanya terlihat tidak percaya. Di depannya, ternyata, bisa melawan pukulannya. Pada saat ini, tinju Qin Ge masih samar-samar bergetar. Kekuatan Chen Bei yang mengerikan sepertinya memberikan pukulan hebat padanya. Dia adalah seorang mayor yang telah melalui banyak latihan. Tapi, dia dipukul mundur orang biasa. Dalam sekejap emosi di tubuh Qin Ge meledak. Dia tidak terima. Tentu saja dia harus bertempur di depan belasan tentaranya sendiri. Bertempur dan mengalahkan lawan, lalu membawa pergi Qin Yang. Tubuh Chen Bei juga bersemangat. Mereka berdua yang merupakan lawan waktu itu pada saat ini, seperti kembali ke masa lalu. Satunya adalah panglima tentara luar biasa waktu itu. Satunya adalah tentara gila pasukan misterius. Pertempuran hari ini seolah-olah sudah ditakdirkan. Tubuh mereka berdua seperti meteor, mereka langsung bertabrakan. Prak prak prak, udara bergetar, terdengar suara tempuran yang mengerikan. Kedua sosok itu terlihat seperti kilat yang mengerikan. Semua rekan kerja di sekitar dan penjaga keamanan kaget. Ini mengerikan sekali. Ini seperti adegan kungfu dengan efek khusus di film. Lantai terus-menerus retak, debu beterbangan. Chen Bei dan Qin Ge melepaskan tinju dan tendangan, setiap jurus sangat mematikan. Sekelompok tentara berseragam kamuflase mengepalkan tangan mereka, mata mereka melotot sambil melihat adegan yang mengerikan ini. Pria yang tidak menonjol ini, bahkan, bisa melawannya, satu ini, di luar dugaan mereka. Ketua adalah orang yang sangat mengerikan di grup angkatan darat. Ini, bagaimana mungkin? Pria ini siapa? Qin Ge semakin ganas, ekspresi wajahnya semakin dingin. Pria di depannya, seolah-olah tahu dengan gerakannya. Kemampuannya sangat luar biasa, bahkan, samar-samar membuatnya agak sulit melawannya. Jika sebelumnya Qin Ge masih menahan kekuatannya, maka saat ini, dia melakukan serangan sepenuhnya. Badan Chen Bei yang seperti dewa perang, keterampilannya cepat, serangan mematikan yang mengerikan. Badan Qin Ge dipaksa mundur, retak di lantai ada jejak kaki yang dalam.